Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Ana Mazharo dengan nomor NIM 240204040015 dari Prodi Manajemen Retail. Nah, tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah pengantar manajemen, dan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengambilan keputusan. Si perencanaan dan pengambilan keputusan yaitu terdiri dari menentukan tujuan. Menentukan tujuan adalah langkah awal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Fungsinya memberi arah pertama, kedua menyelaraskan upaya, ketiga mengukur keberhasilan, keempat memotivasi. Nah, untuk yang pertama memberi arah. Memberi arah menjadi panduan utama untuk tindakan. Kedua, menyelaraskan upaya. Menyelaraskan upaya mengarahkan semua pihak ke tujuan yang sama. Tiga, mengukur keberhasilan, membantu evaluasi hasil terhadap target. Empat, memotivasi, mendorong semangat untuk mencapainya. Contoh menentukan tujuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yaitu 1. Perusahaan teknologi meluncurkan produk baru. Dalam perencanaan, perusahaan akan menetapkan target penjualan dan pangsa pasar, melakukan riset pasar, mengembangkan konsep produk, dan mengevaluasi alternatif. Yang kedua, menentukan target. Nah, menentukan target dalam hal perencanaan, perusahaan dalam menentukan target produksi dalam 1 pekan, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Ketiga, menentukan target pasar. Dalam perencanaan, perusahaan dapat menentukan target pasar untuk penjualan barang yang diproduksi. 4. Menentukan sumber daya. Dalam perencanaan, perusahaan dapat menentukan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mencapai target. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengambil keputusan yang tepat adalah 1. Tetapkan tujuan yang jelas. 2. Ketahui kelebihan dan kekurangan. 3. Pertimbangkan berbagai kemungkinan. 4. Pikirkan dampak yang mungkin. Kelima, siapkan alternatif pilihan. Keenam, buat catatan. 7. Kelola stres. 8. Berikan jeda waktu. 2. Menyusun strategi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Menyusun strategi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan adalah proses menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh fungsinya yaitu 1. Menentukan langkah-langkah operasional. 2. Maksimalisasi penggunaan sumber daya. 3. Menghadapi tantangan. 4. Menciptakan keunggulan kompetitif. 5. Mengarahkan fokus. 6. Mengintegrasikan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 6 fungsi tersebut. Yang pertama, menentukan langkah-langkah operasional, yaitu mengidentifikasi tindakan spesifik yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Kedua, maksimalisasi penggunaan sumber daya, yaitu mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga, dana, dan materi secara efisien. Ketiga, menghadapi tantangan, yaitu menganalisis hambatan potensial dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. 4. Menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu memastikan organisasi atau individu memiliki keunikan atau kekuatan yang membedakan dari pesaing. 5. Mengarahkan fokus, memberikan panduan tentang prioritas utama dan tindakan yang relevan. 6. Mengintegrasikan keputusan, yaitu menyatukan berbagai keputusan menjadi rencana yang terorganisir dan koheren. Proses ini melibatkan analisis situasi, penentuan alternatif, serta pemilihan strategi terbaik berdasarkan data dan pertimbangan rasional. Saya akan memberikan contoh dari fungsi menyusun strategi, yaitu 1. Perencanaan strategis. Proses menyusun perencanaan strategis untuk bisnis dapat dilakukan dengan langkah-langkah dengan berikut. 1. Menentukan visi dan misi. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan. Yang ketiga, menetapkan tujuan strategis. 4. Mengembangkan strategi. 5. Menyusun rencana aksi. 6. Implementasi strategi. 7. Monitoring dan evaluasi. Nah,
keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi keputusan yang perlu diambil. 2. Kumpulkan informasi relevan. 3. Cari solusi alternatif. 4. Pertimbangkan bukti. 5. Pilih dari sejumlah alternatif. 6. Ambil tindakan. Nah, kita harus mengambil tindakan. Tindakan apakah yang harus kita susun untuk menyusun strategi ini agar bisnis kita bisa menjadi bisnis yang lebih unggul daripada milik pesaing. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan yaitu mengelola resiko. Mengelola risiko dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi potensi hambatan. Fungsinya 1. Identifikasi risiko, yaitu mengenali potensi masalah yang dapat mengganggu tujuan. 2. Analisis risiko, menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. 3. Mitigasi, merancang langkah-langkah untuk mengurangi dampak atau peluang risiko. 4. Rencana kontingensi, yaitu menyusun alternatif jika risiko terjadi. 5. Pemantauan, mengawasi perkembangan untuk mendeteksi risiko baru. Jadi dalam mengelola risiko ini kita harus benar-benar ada di tempat, karena kan sewaktu-waktu nggak ada yang tahu kalau nanti bakal ada risiko apa yang akan terjadi, terus gimana caranya kita mengatasi risiko tersebut biar tidak terulang lagi. Saya akan memberikan contoh dari mengelola risiko. Contoh mengelola risiko dalam perencanaan dan pengambilan keputusan adalah dengan menentukan risiko terintegrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan menerapkan manajemen risiko terintegrasi? Manajemen risiko terintegrasi dapat diterapkan dalam berbagai proses seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan perencanaan inisiatif. Manajemen risiko terintegrasi dapat memberikan keyakinan bahwa keputusan yang diambil telah mempertimbangkan risiko dan peluang yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan yang dapat memberi nilai tambahan bagi perusahaan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko adalah mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, menilai risiko, memilih solusi yang akan diterapkan, dan memantau risiko. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko adalah 1. Menghindari risiko, yaitu menghindari aktivitas atau keputusan yang dapat meningkatkan risiko. 2. Mengurangi risiko, yaitu menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. 3. Memindahkan risiko, yaitu mengalokasikan risiko kepada pihak ketiga melalui kontrak atau asuransi. 4. Menerima risiko, yaitu bersiap untuk menerima risiko dan mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensinya. Jadi, untuk mengelola risiko kita harus bisa strategi apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi risiko-risiko yang akan datang dari pesaing maupun dari perusahaan lain. Yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini efisiensi dan efektivitas ada perbedaan. 1. Efisiensi dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya. Kedua, meminimalkan. Sekian video penjelasan materi tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.